Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Guru-guru kita, para ustaz, ajengan, buya, ustad, alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para penuntut ilmu, kita semuanya sama di hadapan Allah, sama-sama mencari ridha Allah. Mudah-mudahan kita yang mengajar, yang belajar sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada hadis yang ke-18 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari, dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal, dua orang sahabat Nabi. Yang pertama ia adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Kita tahu bahwa ada satu kampung namanya Bani Ghifar. Bani Ghifar ini tempatnya sarang perampok. Lalu salah satu di antara seorang perampok ini bernama Abu Dzar. Lalu kemudian Abu Dzar itu kunyah, Abu Fulan, Abu Fulan. Kalau anak pertamanya Muhammad, Abu Muhammad. Namanya Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Saya mau dipanggil pakai Abu juga, tapi udah Abdul Somad saja. Nanti orang susah mau cari di internet Abu apa gitu. Selama Abu yang baik-baik, tapi ada Abu yang tidak baik, tidak usah kita sebutlah. Abu Jahal, Abu Lahab, ada satu Abu lagi. Nanti kalau kita sebut dia nyerang kita. Kita nggak takut, cuma jamaah nanti terpancing. Jadi ketika itu dia bawa sajen, yaitu susu kambing, ke berhala. Jadi setiap kampung berhalanya lain. Ada nama berhalanya Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Kebetulan nama berhalanya Naham. Hai berhala Naham, ini aku bawakan sajen susu. Lalu setelah itu dia pun berdoa. Enggak lama setelah itu datang anjing, mau minum air susu sajen, habis. Setelah air susunya habis, lalu kemudian dia angkat kakinya sebelah, dia kencing. Lama Abu Dzar termenung. Kalau menolak mudarat untuk dirinya saja dia tidak bisa, apalagi menolak mudarat untuk aku. Berpikir. Jadi sebenarnya tidak pun datang Nabi. Kalau manusia mau menggunakan pikirannya, afala ta'qilun, kenapa kamu enggak mikir? Cerdaslah wahai orang yang belum juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti cerdasnya Abu Dzar. Akhirnya dia bersyahadat, mencari orang yang dapat membimbing dia, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Beliau termasuk orang-orang yang awal masuk Islam, dan kemudian setelah pulang ke kampung halamannya, masuk Islam waktu di Makkah sebelum pindah ke Madinah. Setelah masuk Islam, lalu kemudian pulang ke kampungnya di Bani Ghifar, lalu kemudian ikut hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua itu adalah Muaz ibnu Jabal, orang yang pernah dilepas Nabi menjadi petugas mengajarkan agama Islam, petugas amil zakat, menjadi guru mengaji dan menebarkan hak dan batil, menunjukkan mana hak mana batil di Yaman. Dan ketika Nabi akan melepas dia, Nabi berpesan, Abu Dzar, nanti kamu di Yaman itu sibuk menghadapi orang banyak, jangan lupa, jangan tinggalkan doa di akhir solatmu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolong aku walaupun aku sibuk, ala zikrika, supaya hatiku ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Ini bagus bagi saudara-saudara kita yang sibuk dengan aktivitasnya di kantor, di mana-mana, jangan tinggalkan. Dan memang doa ini bukan hanya untuk orang yang sibuk saja, kita semuanya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dibaca setelah
sebelum salam atau setelah salam. Kalau sebelum salam, bil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, setelah itu baru baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ustaz, imamnya lama betul salam, bacaan kamu pendek. Ini selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus baca itu. Nah, lalu kemudian kalau dibaca setelah salam, waktu berdoa, ayo doa asma, doa apa yang paling didengar dikabulkan Allah? Jaufil lail, tengah malam, tahajud, lagi ba'dal maktubah, doa setelah salat fardu. Nah, ini dalil bahwa sebelum salam atau setelah salam. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasul berkata, ittaqillaha, takutlah kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun saja engkau berada. Takut. Khatib naik ke atas mimbar sunnah, tangganya 3, 1, 2, 3. Seperti mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik Nabi ke atas mimbar, di antara pesan rukun khutbah ada 5. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Setiap muslim laki-laki mesti tahu 5 rukun khutbah ini. Mana tahu musafir lagi touring, mampir ke musola, goyang tantang tenteng. Gimana? Kenapa sholat Jumat belum juga? Khotib nggak datang. Kalau gitu cabut lah. Jangan. Kamu naik ke atas. Gimana? Khotib nggak ada? Nggak ada. Biar saya yang naik. Oke, celana jeans. Oke, jaket kulit. Helmnya dilepas. Naik ke atas. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimin wal muslimat. Duduk. Tegak lagi, baca lagi 5 rukun. Selesai. Koman. Loh, kok pendek bener mas? Rukun aja. Selesai sholat datang yang rese. Khutbah kok pendek bener? Lumayan aku bisa, kamu? Oleh sebab itu laki-laki yang baligh, berakal, yang sehat mesti tahu rukun khutbah. Di antara rukun khutbah yang 5, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ayat, alhamdulillah, salawat, ayat, doa, mesti ada 1. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Makanya nanti bapak-bapak yang mana tahu terjadi sekali-sekali, saking lelahnya, khotib naik ke atas mimbar, pulang. Apa isi khutbah Ustaz Somad tadi? Takutlah kepada Allah. Jumat yang lalu itu terus. Takutlah kepada Allah. Itu pesan di atas khatib, di atas mimbar. Ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Inti dari puasa, tahan makan, tahan minum, tahan bicara, tahan otak, tahan telinga, tahan kaki, tahan mata, tahan semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Akhir dari puasa adalah la'allakum tattaqun, kepada Allah. Salat itu juga akhir puncaknya adalah takut kepada Allah. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Haji itu juga puncaknya adalah takut kepada Allah. Faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan ibadah haji, fala rafatha, tidak boleh ada seksual, wala fusuqa, tidak boleh ada kejahatan non seksual, wala jidal, tidak boleh ada kelahi, sumpah serapah, mulut kasar. Puncak dari ajaran Islam adalah takut kepada Allah. Takut yang paling minim saat sholat, mulai takbiratul ihram sampai salam. Itulah takut yang paling sedikit.
usalli sunnatat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dari mulai takbiratul ihram takut. Takut melihat ke kanan, takut melihat ke kiri, takut lihatnya tempat sujud. Mana ada orang sholat? Oh, ada orang di atas ya. Ada. Takut bergerak, gatal kepalanya, garuk sekali. Takut. Sekali lagi, takut semua. Takut bergerak berkali-kali. Itu teman saya Pak Ustadz, dia bukan malah bergerak, sutra. Ada mazhab yang mewajibkan sutra. Katanya sutroh, tombak, tongkat diletakkan di depan tempat sujud. Kebetulan tadi waktu dia sholat ada orang di depan. Orang itu sebagai sutra. Ketika orang itu pergi, dia nyari dinding. Kebetulan dindingnya ke depan, dia jalan terus. Itu namanya sholat nyari sutra. Hukum sutra itu kata mufti Saudi Arabia, namanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, hukum sutra sunnat muakkad, nggak wajib. Tapi kata Syekh Albani wajib. Ternyata sesama Syekh pun ikhtilaf. Syekh Albani dari Saudi Arabia, lama ngajar di Saudi Arabia, dari Eskudra Albania, tapi kemudian ditarik ke Saudi Arabia, mengatakan sutra wajib. Tapi kata mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz, nggak wajib, sunat muakkad. Nah, jadi nggak sepakat tentang hal ini. Jadi jangan nanti kalau ada orang sholat nggak pakai sutra, wah bid'ah. Enggak sebegitunya, bro. Nah, takutlah kepada Allah. Takutnya sebentar aja, 3 menit, 5 menit, tergantung sholatnya. Tapi yang panjang takutnya ya ini, sejak mulai sahur tadi, jam 4.30, 37. Dari 4.37 mulai takut kepada Allah. Takut makan, takut minum. Tutup pintu, tutup jendela, tutup semuanya. Anak sudah pergi sekolah, bapak sudah pergi kerja, pembantu pergi belanja, ibu sendirian. Makanan sisa sahur. Kiri kanan nggak ada, CCTV mati. Tapi dia takut. Suaminya nelpon, mama nggak makan, aku takut kepada Allah. Masya Allah, beruntungnya aku, kata suami. Masya Allah. Nah, inilah yang paling penting. Takut. Masuk kamar mandi, tutup pintu, rapatkan, ambil air di bak. Nggak ada yang tahu. Jangankan satu teguk, kepala kita masukkan ke dalam. Habis setengah bak. Sebelum keluar, keringkan bibir, miringkan kepala. Lemas betul hari ini ya? Iya. Terus duduk bareng. Apanya? Takutnya sebentar, sholat agak lama, 13 jam setengah lebih puasa. Tapi ada takutnya yang lebih lama lagi. Dari mulai tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 pagi. Berapa jam itu? 24 jam tambah 24 jam, 48, 50 jam lebih dia takut kepada Allah. Saat kapan itu? Haji. Haji itu puncak takut kepada Allah. Tanggal 8 hari tarwiyah, labbaik Allahumma hajjah. Tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 pagi selepas melontar jumrah, barulah bebas dari rasa takut. Takut apa? Takut ngupil. Ngupil aja takut. Hidungnya hidung sendiri, taiknya nggak mungkin punya orang kan? Jadi juga bulu hidungnya, andai dia ngupil copot, kena denda, bayar fidyah. Tadi bekas makan ada yang nyangkut di gigi, ngambil duri dari pohon korma, kena lagi. Sampai dekat Masjidil Haram ngelihat burung merpati banyak. Burung merpati ini di kampung susah, ambil kerikil batu lempar, mati, kena lagi. Takut. Sampai-sampai rajulun, ada seorang laki-laki asy'as, rambutnya kusut, aghbar, berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Dia takut sisiran. Nanti kalau sisiran rambutnya rontok. Aghbar, berdebu. Kenapa dia takut berdebu? Karena dia takut kalau mandi nanti air gugur. Dia takut, akhirnya rambutnya kusut dan berdebu. Kapan itu? Saat ihram. Orang saat ihram takut sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang ihram, jangan pakai pakaian berjahit yang laki-laki. Jangan sampai perempuan membuka rambut kepalanya. Nanti setelah ini kita tawaf, habis tawaf sa'i, habis sa'i tahallul, habis tahallul baru boleh. Janji? Ya Pak Ustaz. Sampai di Makkah,
Saya sibuk ngurus kunci di bawah di lobi. Saya naik ke atas, saya lihat di kamar restoran tempat makan, ibu-ibu sudah buka jilbab, rambutnya seperti mak lampir, nyendok nasi pakai daster. Yang bapak-bapak sudah pakai jaket. Kenapa bapak pakai jaket? Kan belum tawaf, dingin Pak Ustaz. Ibu juga, ini kena denda nih, bayar dam. Berapa dam itu Pak Ustaz? Potong kambing 1 ekor. Berapa 1 ekor kambing? 600 rial. Kalau nggak sanggup Pak Ustaz, kasih makan fakir miskin 6 orang, berapa? 90 rial. Bayarnya di sana, ada gedung khusus pembayaran denda. Kalau nggak sanggup yang 90 rial Pak Ustaz, puasa 3 hari. Kami sudah tua Pak Ustaz, nggak sanggup puasa, berdosa. Saya milih dosanya aja Pak Ustaz. Astagfirullah. Ini true story kisahnya. Lemas saya pas dia bilang nanggung dosa. Udahlah Pak Ustaz, kami nanggung dosa aja. La haula wala quwata illa billah. Jadi setelah kita fahami, ternyata jangan sampai kita terjebak pada ritual ibadah. Banyak orang terjebak pada ritual. Sholatnya bolak-balik, bawa ke Makkah setahun sampai 2-3 kali. Tapi nggak ada takutnya kepada Allah. Kenapa? Karena dia hanya menganggap ibadah itu ya sebagai pelipur lara saja. Dia stres, depresi. Habis itu nangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Habis itu pulang, udah pakai rok pendek lagi. Ini kenapa masih pakai pakaian ini juga? Kenapa nggak pakai hijab? Tuntutan skenario, Pak. Saya profesionalisme aja, Ustaz. Saya sebenarnya takwa itu kan di sini. Pandai pula dia ngajarin kita. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Kan Ustaz yang ngomong kemarin takwa itu di sini. Takwa itu bukan di sini, Ustaz. Takwa itu bukan di sini. Walaupun baju kita gini, kalau hati kita bersih, Ustaznya iya juga ya. Aduh, kacau nih orang. Dia berawal di sini. Ala fil jasadi mudghah. Di dalam tubuhmu itu ada segumpal, ada segenggam. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang di dalam itu baik, maka yang lain ikut jadi baik. Kalau hatinya baik, kepalanya jadi baik, dia pakai hijab. Kalau hatinya baik, kakinya jadi baik. Kalau hatinya baik, badannya jadi baik. Berawal semua dari hati. Wa idza fasadat, kalau rusak, fasadal jasadu kulluh, yang lain ikut jadi rusak. Bukan dibalik. Ini cari kebenaran apa nyari pembenaran? Kamu mesti ngaji nyari kebenaran. Jangan cari pembenaran atas segala perbuatanmu yang salah. Maka kau mesti katakan, aku salah dan aku akan pakai hijab, aku akan pakai baju panjang, aku takut kepada Allah. Itu yang benar, bukan mencari pembenaran dengan mengatakan yang penting berjilbab itu kan hatinya, yang penting pakai baju panjang itu kan hatinya. Nanti orang gila yang telanjang datang, kamu kenapa nggak pakai pakaian? Hati saya sudah berpakaian. Oleh sebab itu maka inti dari ajaran Islam adalah takut kepada Allah. Kalau selesai bulan Ramadan, yang selama ini ngomong, takut. Alhamdulillah. Di siang Ramadan mana ada orang berani ngomong banyak-banyak. Ini ramai jamaah. Siapa yang paling banyak ngomong di sini? Saya pun berani ngomong hanya sebatas ini saja. Makanya ketika saya diminta, Ustadz, ada waktu untuk kajian di Az-Zikra? Insya Allah. Kajiannya apa? Kita akan baca Arba'un An-Nawawiyah. Supaya saya nggak ngomong ngalor ngidul kemana-mana. 60 menit selesai. Habis itu sholawat. Setelah itu tanya jawab. Habis itu udah pulang. Nah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah Kabil membawa batu besar, lalu akan dia timpakan kepala saudaranya Habil. Dan akan dia timpakan, apa kata Habil? La im basatta ilayya yadaka litaqatulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqatulak. Seandainya kau lemparkan batu besar itu ke kepalaku, hai saudaraku, aku tidak akan membalas untuk membunuhmu. Jangan katakan Habil lemah, jangan katakan Habil lumpuh, jangan katakan Habil sakit. Aku tidak akan balas, aku sanggup. Kenapa tidak balas? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan Habil kepada Kabil. Lalu kemudian mereka berdua berkurban. Il qarraba qurbanan
Fatuqubbila min ahadihima, diterima kurban Habil, walam yutaqabbal minal akhar, tidak diterima kurban Kabil. Lalu Kabil komplain, kenapa punya kamu diterima, punya saya tidak? Apa jawaban dia? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadah dari orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita pupuk selama 30 hari. Tidak lama lagi masa memupuk ini selesai. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 8 hari lagi. Jumat pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini tisu yang mau nangis. Allahu Akbar. Kalau enggak saya buat gitu, saya sendiri yang nangis nanti. Saya ini orangnya lembut loh. Allahu Akbar walillahil hamd. Begitulah orang beriman. Mengapa dia menangis? Dia nangis bukan karena kampung. Kampungnya tiap tahun dia lihat kampungnya. Dia nangis kenapa aku tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita pupuk rasa ini selama di bulan suci Ramadan. Malamnya takut tidur. Tidur boleh. Kenapa engkau bangun malam? Takut tidur. Hampir tiap malam tidur kita berkurang. Tarawih, habis tarawih, witir. Habis witir, tadarus. Habis tadarus, tidur sebentar. Habis itu, tahajud. Habis tahajud, macam-macam salat ibadah. Baca Quran. Habis itu, sahur. Atau sahur duluan. Habis itu, ke masjid. Tidurnya sedikit di waktu malam. Mereka lebih banyak munajat. Tidur boleh. Makan. Minuman halal, makanan halal, istrinya halal, semuanya halal. Kenapa dia tidak mau? Saat itu dia sedang rasa takut kepada Allah SWT. Kalaulah masuk takut itu selama 30 hari ini, takut, masuk ke dalam hati pedagang, tidak akan ada pedagang yang curang timbangan. Tidak akan ada. Tapi apa yang terjadi sekarang? 114 surat, 1 surat untuk pedagang yang curang timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celaka yang mempermainkan timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia yang belanja, dia beli, dia minta penuh. Penuhkan, kurang. Matanya enggak bisa baca Quran. Setiap baca Quran nangis, enggak jelas titik ya, titik ba, titik nun. Tapi kalau belanja nampak kurang 1 on. Kurang. Ustaz nyindir ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang matanya tajam ngelihat timbangan, lanjutkan. Kenapa? Karena ibu sudah menolong si pedagang dari makan haram. Bayangkan kalau 1 kilo pulang ke rumah ditimbang ternyata 9 on, maka 1 hari yang beli belanja kepada dia 10 orang saja, 1 hari dia sudah curang 1 kilo, 1 on, 10 orang 1 kilo. Sebulan dia sudah makan haram 30 kilo. 1 tahun dia sudah makan haram 36 kilo. Kalau 10 tahun berapa? Banyaklah pokoknya. Dia sudah makan haram. Duit haram itu dia bawa ke Makkah. Ibadahnya tidak diterima Allah. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Makan benda haram. Ayyuma lahmin, setiap daging darah tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Pedagang yang belum takut kepada Allah. Kameraman yang mau kita pakai untuk potong pendek Instagram 1 menit. Hai para pedagang yang belum juga takut kepada Allah, masih memainkan timbangan, berhentilah. Karena sesungguhnya sudah diadakan penelitian, banyak timbangan yang curang. Satu-satunya timbangan yang betul cuma 1, timbangan posyandu. Oleh sebab itu maka 1 menit Instagram, share, like and share. Kita sudah menyelamatkan saudara-saudara kita. Orang Arab kafir musyrik jahiliyah, dia bawa takaran sukatan, 1 mud, 1 sa'. Dia buat bawah itu dipukul ke bawah. Pas mau jual ke atas sukatannya itu. Pas mau beli pukul lagi ke bawah. Kalau dia yang mau beli, dia bawa, pakai ini supaya timbangannya penuh ke bawahnya. Tapi kalau dia pas mau jual, itu ke atas supaya berkurang. Sampai sepelit itu. Maka kalau ada teman, tetangga, sahabat pelit itu, cuma kafir jahiliyah. Musyrik jahiliyah. Mereka bukan hanya mempersekutukan Allah,
tapi juga merusak dalam dunia bisnis. Bayangkan, na'udzubillah, kalaulah guru-guru itu takut kepada Allah, dia tidak akan curang kepada siswanya. Kalaulah santri-santri, siswa-siswa, mahasiswa itu takut kepada Allah, dia tidak akan nyontek. Kami di Al-Azhar, alhamdulillah, saya kuliah 4 tahun di Al-Azhar. Demi Allah, wallahi tallahi billahi, 4 tahun di Al-Azhar tidak pernah sekalipun mencontek. Sekalipun saya enggak pernah. Ustaz takut sama Allah, penjaganya ketat. Mana-mana penjaga. Masuk ke dalam ruangan hanya boleh bawa 1 pena. Enggak boleh bawa kertas. Kalau ketangkap, deportasi, cabut izin, tinggal, siap-siap diusir dari Al-Azhar. Makanya ketat. Jadi artinya apa? Kita perlu membuat sistem. Sistem ini penting. Sistem yang baik, datang orang tidak baik menjadi baik. Singapura tidak negara Islam, sekuler, liberal, sistemnya baik tentang masalah kebersihan. Siapa saja yang buang sampah sembarangan pasti akan tertib di Singapura. Kenapa? Karena sistemnya baik. Yang sembarangan, ada gelas itu, istrinya tidur telinganya gitu. Makan permen karet, ngunyah. Nah, habis itu tempel ke bawah. 2 yang ada di bawah ini, permen sama upah. Tapi ketika peraturan ketat, siapa yang pakai permen karet, siapa yang buang puntung sembarangan, denda. Sistem luar biasa. Jadi kalau kita mau anak-anak kita tidak mencontek, pakai sistem Azhar. Maka begitu saya pulang, saya pakai sistem Azhar. Siapa yang contek, deportasi. Komplain mereka, Ustadz, iya kayak gini. Saya terpojok. Kemudian teman saya ngasih tahu, Mat, ente nggak bisa pakai sistem Azhar. Ente kuliah di Azhar, yang ngasih tiket siapa? Azhar. Yang ngasih asrama siapa? Azhar. Yang ngasih uang jajan siapa? Azhar. Yang ngasih uang buku siapa? Azhar. Yang ngasih tiket pulang siapa? Azhar. Ini mahasiswa, dia yang bayar. Oh iya juga ya. Jadi kalau gitu gimana? Robah sistem. Berapa siswa di lokal? Ada 25 orang. Saya berpikir, saya buat soalnya 10 model. 10. Nah, sehingga soal yang di sini dengan yang ini dengan yang ini 10 ke depan, 10 ke belakang. Boleh contek Pak Ustadz? Silakan, saya sudah merubah, lembut hati saya sudah. Loh kok lain ya? Kena ente kan? Jadi sistemnya kita rubah, harus cerdas. Nah, oleh sebab itu ini perlahan-perlahan kita pupuk takut kepada Allah. Ibu-ibu perannya luar biasa. Saya waktu kecil dulu pulang bawa mainan, mobil-mobilan, senang nyanyi-nyanyi sampai rumah ibu nanya, mama nanya. Saya nggak sebut mama, nanti saya sebut mama. Manggil mama, nggak usah panggil mama, kita makan sambal terasi. Ini dari mana? Dari jalan tadi. Siapa yang punya? Gak tahu siapa yang punya. Antarkan kembali tempat di mana kamu nemu tadi, karena nanti di akhirat mobil ini akan besar dan kamu akan memikulnya di akhirat. Sampai hari ini nasihat itu terngiang di telinga, masuk ke kepala, ingin di jantung hati, sampai mati tidak akan hilang. Nasihat seorang ibu. Ibu saya bukan ustazah, tidak pernah LCMA, dan dia pun tidak tahu hadis tentang itu, bahwa mobil itu akan jadi besar, akan dipikul di akhirat. Ternyata hadisnya ada. Tafsir dari ayat Al-Quran, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Ada ternyata ayatnya, dan dijelaskan oleh hadis Nabi. Kata Nabi, nanti ada orang yang akan memikul kambing, kambingnya mengembek. Ada orang yang akan memikul onta, ontanya, onta apa ya? Akan ada orang yang memikul sapi, sapinya mengemoh. Mobil kan gak ada Pak Ustaz, kias. Mobil juga pikul. Nanti di akhirat ada orang yang memikul Avanza, memikul Innova, memikul plat merah. Yang dulu ente sembarangan, itu kan SK-nya dipakai ke kantor, tapi ternyata kau pakai di tempat yang lain untuk pengajian Pak Ustadz, kau sedang pembenaran. Lihatlah bagaimana Umar ibn
Anaknya datang, dia hidupkan lilin. Dia tanya dulu, anakku, urusan keluarga apa negara? Kenapa ayah? Kalau urusan negara kita hidupkan di lilin, tapi kalau urusan keluarga matikan. Kita bicara dalam gelap, karena aku akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lilin, begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilin. Sekarang bukan lilin, lampu 100 watt dia pasang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi kau akan dituntut, kau akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang perempuan, kerjanya menenun kain. Menenun kain. Tapi malam itu gelap, rumahnya tidak ada lampu. Kapan dia menenun kain? Ketika ada tentara yang lewat dengan lampu yang terang, dia pun menenun benang, ditenun jadi kain. Ketika tentara berhenti lalu, dia pun berhenti. Pasukan tentara lewat, dia pun menenun, mengambil waktu yang terang. Saat tentara malam itu ronda terus berputar. Saat gelap dia berhenti. Saat terang dia tenun lagi. Akhirnya kainnya siap, dia bawa kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imam Hambali, ya. Apa hukum saya jual kain ini? Halal? Baik? Apa salahnya? Kain ini saya tenun saat bala tentara gunakan lampunya. Saat lampu berhenti pergi, saya pun berhenti. Pasukan berikutnya lewat, saya gunakan. Padahal saya tidak minta izin kepada negara memakai cahayanya. Halalkah kain ini? Imam Ahmad bin Hanbal terkejut. Kau siapa? Aku adik Bisri Al-Hafi, seorang sufi yang berakhlak. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ternyata dari rumah Bisri Al-Hafi memancar cahaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya menggunakan cahaya lampunya saja dia takut. Hari ini Nauzubillah. Sebenarnya ilmu kita dengan ilmu mereka sama, tapi kenapa ilmu mereka barakah? Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajarkan engkau ilmu. Ilmu itu datang dari Allah. Datanglah seorang bernama Muhammad bin Idris, nama populernya Syafi'i. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi, aku melapor kepada Waqi', kenapa tiba-tiba hafalanku error, kacau balau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kata dia tinggalkan perbuatan maksiat. Wahai Syafi'i, li'anna al-ilma nur, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang melawan, melakukan perbuatan maksiat. Begitulah mereka menjaga dirinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di antara yang bisa menolong kepada Allah adalah takut. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah takut kepada Allah. Ustaz Somad, ya, itu ada seorang pejabat. Kenapa dia? Dia sedang butuh uang, perlu duit. Anaknya sedang kuliah di luar negeri. Kami tahu dia perlu dolar. Akhirnya kami bawa duit 1 koper Pak Ustaz. Pak, ini uang 1 koper. Silakan ambil. Yang penting lolos proyek. Mohon maaf, saya tidak mau pakai uang ini. Saya takut saya diminta tanggung jawab di hadapan Allah, dan lebih baik saya ngutang ke tempat yang halal daripada ini. Bawa uang. True story, kisah nyata, orangnya ada. Orang-orang seperti ini masih ada yang takut kepada Allah. Sampai hari ini orang-orang seperti ini ada. Nama dan nomor HP bisa dicek. Makhluk-makhluk unik yang perlu dibudidayakan. Bercerita tentang orang seperti ini masih ada. Bukan bercerita tentang Jurassic Park, dinosaurus. Mereka ada di alam nyata. Ketika kami berperkara Pak Ustadz, kami datang ke rumah hakim, kami bawa uang, Pak ambil. Dia tidak mau, kata dia, saya akan dituntut di hadapan Allah. Lalu kami lihat anaknya main-main kucing. Oh, anaknya suka kucing. Kalau gitu kita kasih uang, dia tidak mau, kita bawakan kucing besok. Pak, ini ada oleh-oleh. Tidak, kucing pun tidak. Ternyata dia tidak mau. Apalagi sekarang 2018, 2019, money politik. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada calon yang sudah ngasih uang 300.000 untuk ngajak coblos, gimana? Haram. 3 juta Pak Ustaz, haram juga. Untuk Ustaz setengah. Oke. Ternyata katakan haram karena kau tidak dapat. Kalau mulut berisi air, ini kenapa mulut ini lantang bicara? Karena kosong. Pak Ustaz.
Kalau nanti tiba-tiba terdengar Abdul Somad sudah tak bersuara, berarti dia sudah dapat. Siapa yang akan mengingatkan saya? Jamaah dari Az-Zikra. Masuk SMS, WA mereka bertalu-talu. Ustaz Somad, sudah dapatkah engkau? Mengapa kemarin kau ribut luar biasa? Rupanya kau belum dapat. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini sampai kemana? Kau jual akhiratmu dengan sudah membeli dirimu. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah sudah membeli dari kalian, hai orang beriman. Jangan tunjuk saya Pak Ustaz. Minal mu'minin. Orang beriman itu letaknya di atas. Allah sudah membeli jiwa kalian. Bi anna lahumul jannah. Dibeli dengan surga. Ringan. Biasanya uang 1.400.000 balen. Tapi dirimu yang hina, yang busuk, yang bau, yang rendah, yang tidak ada apa-apanya, dibeli Allah dengan surga. Dibeli Allah sudah dirimu, jiwamu dengan surga. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dijual sekali lagi. Jangan kau jual dirimu untuk dunia. Jangan kau jual dirimu untuk kekuasaan. Jangan kau periode jabatan. Betapa hinanya engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberanian tidak membuat engkau cepat mati. Ketakutan tidak membuat engkau lama mati. Kalau sudah mati, kemanapun kau lari, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kematian akan menangkapmu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walau kau pun berada di dalam lubang kayu, batu yang kokoh, yang kuat, tidak akan. Si Anu kemana? Kemana dia hilang? Dia hilang supaya malaikat tidak dapat mencarinya. Capek mencari di hotel, rumah nggak ada. Rupanya sembunyi dalam beduk. Dia sangka kalau dalam beduk masjid kan malaikat kontrol mereka. Michael Jackson membuat ruang hampa udara. Kata kalau masuk ke dalam nggak mati. Mati juga. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Satu kali stop, satu kali tarik, mati. Mana dulu keberanian mau menghalalkan yang Arab? Uang Arab, haram. Jurusnya jurus gayung, cedok sini, cedok sini. Jurus tupai, lompat. Jurus apa lagi? Dulu namanya uang tunjangan, sekarang uang tunjang, uang sipa, uang sundul, uang tanduk, segala uang haram, tidak lagi haram. Kalau kita katakan itu haram, itu haram. Ini bukan ucapan orang beriman. Batin, semua yang melata di atas muka bumi Allah, illallahi rizquha, Allah menjamin rezekinya. Kenapa kau takut? Kenapa kau takut tidak dapat rezeki? Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih, kalau kau tawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruziqat thair, kalian akan diberi rezeki seperti seekor burung. Taghdu khimasan, terbang dalam keadaan perut kosong, wa yaruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut berisi penuh makanan. Belum pernah sampai hari ini burung tidak terbang dari sarangnya, diam menjadi sarang. Datang temannya yang lain, bro nggak terbang, nggak tahu nih mau makan apa ntar. Dia tetap terbang. Ada burung yang tidak terbang, ya burung patah sayap di atas pohon korma, tapi badannya besar, padahal sayapnya patah, tidak pernah sekalipun turun dari atas pohon korma. Lalu makanannya dari mana? Diamati lama-lama, ada burung lain terbang membawakan cacing dan anak ikan. Ternyata sesama burung. Cari video klip, video-video pendek di YouTube, kisah nyata. Ada kucing yang patah tulang belakang tapi tetap hidup, datang kucing lain membawakan ikan. Solidaritas sesama kucing luar biasa. Tapi kalau sudah berubah menjadi kucing hitam, ikan kita dia larikan. Masya Allah. Kenapa kamu tidak berusaha? Kata Ibrahim bin Adham kepada sahabatnya yang hanya duduk berpangku tangan berzikir mengingat Allah di tengah panas terik. Kenapa kamu tidak berusaha? Untuk apa aku berusaha? Rezekiku sudah dijamin Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Segala yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Kalau kau enggak percaya, lihat itu di atas pohon korma. Ada burung yang patah sayapnya, tapi kemudian dia tetap makan karena ada burung lain yang memberikan makan. Ngapain saya cari rezeki? Diam aja, makanan tetap akan datang. Apa kata Ibrahim bin Adham? Mana burung yang kau lihat? Itu
Dari mana dia makan? Ada burung lain yang membawakan makanan. Kenapa engkau tidak bersikap sebagai burung yang sehat membawa makanan? Kenapa lebih memilih sebagai burung yang patah sayap? Bukankah nabimu sudah bersabda, "Liyadul ulya khairum minal yadis sufla." Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang memberi lebih baik daripada tangan menerima. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua diajarkan dalam ajaran agama Islam. Ittaqillah haitsuma kunta, dimanapun kau berada. Terus wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau engkau pernah melakukan perbuatan sayyi'ah, jahat, dosa, khilaf, silap, salah, bengkok, hitam, iringi dengan perbuatan baik, hasanata tamhuha. Dulu siapa yang tak pernah punya masa lalu? Ustaz Somad, saya ini orangnya jahat Pak Ustaz, bandel saya, preman saya, nakal saya Pak Ustaz. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Sedangkan kakek buyutmu Adam alaihissalam pun pernah salah. La taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, fatakuna minadh zalimin, nanti engkau jadi orang zalim. Fa'azallahum syaitan, setan datang menggodanya, makan. Nyebut makan ingat makan. Makan buah kuldi ini hai Adam. Padahal Allah sudah katakan jangan, tapi akhirnya dia khilaf, dia silap, dia salah. Akhirnya dia makan, dan dia setelah itu bertobat dan berdoa. Doanya kita baca pagi, petang, siang dan malam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa yang di dalamnya tidak ada permintaan. Doa biasanya kan minta, Allahumma barik lana, berkahi kami, Rabbil firli, ampunkan aku, warhamni, rahmati aku. Tapi doa Adam itu nggak ada permintaan. Coba kita lihat. Rabbana, Tuhan kami, zalamna, kami sudah menzalimi diri kami, anfusana, diri kami, wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang rugi. Enggak ada permohonan di situ. Malu dia mohon sama Allah karena dia habis buat dosa. Dia hanya nyindir aja. Sama seperti anak yang baru saja salah, lalu kemudian ada orang tua bawa makanan. Kalau anak yang tidak salah dia minta, "Papa, minta makanannya dong." Tapi kalau anak yang salah, saya sudah salah, perut dalam keadaan lapar, kalau nggak makan bisa mati. Dia nggak ada minta. Dia cuma berkata bahwa badan lemah, nggak makan, ini udah mau mati nih, mati. Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan rahmat kasih sayang, karena ada rasa kasih sayang di dalam hati hamba Allah, takut kepada Allah SWT. Jadi sebanyak apapun dosamu di masa yang lalu, tamhuha, bisa dihapuskan. Dihapuskan dengan apa? Dengan perbuatan baik. Tapi hadis ini mesti dipahami dengan baik. Ini banyak koruptor, makan haram, ambil haram, habis itu pergi ke Makkah, nangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nangis di pintu Ka'bah, habis itu pulang. Gimana Pak yang hasil korupsi kemarin? Udah halal udah. Bukan begitu maksudnya. Bukan dengan ambil yang aram lalu kau halalkan dengan umrah. Emang Makkah itu laundry? Ini orang beragama nggak bener. Ini bukan mencari kebenaran, ini mencari pembenaran. Maksud hadis ini, waktu engkau belum taubat, waktu engkau masih kafir, waktu engkau masih musyrik, engkau banyak buat silap salah dosa, maka cara menebusnya sekarang beramal soleh, bukan somat. Beramal soleh lah. Yang selamat itu innal insan, semua manusia ini lafi khusri, dalam kerugian, illa kecuali illalladzina amanu, orang beriman, wa amilus shalihat, beramal soleh. Sebanyak apapun dosamu di masa yang lalu, tidak ada dosa yang paling hebat, yang paling berat, yang paling dahsyat melebihi dosanya Wahsy.
tangannya bergelimang darah hitam karena sudah menikam siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, Asadullah, singa Allah. Apa kata dia sebelum dia masuk Islam? Hazzaztu hirbati, aku ambil tombak pendek, ada tombak panjang, ada tombak pendek, aku tusukkan ke tulang belakang Hamzah. Setelah Hamzah mati, aku tusuk tulang belakang. Hazzaztu, aku goncang-goncang sampai tembus ke selangkangan Hamzah. Aku gunting telinganya, aku potong hidungnya, aku tusuk pakai jarum. Kami jadikan sebagai liontin buah rantai. Lalu kami berteriak, mana Hamzah? Mana Hamzah? Mana singa Allah? Mati dia sudah. Kata mereka. Nabi memeriksa satu-satu jenazah itu. Nabi lihat ada jenazah yang tidak terpandang lagi dengan mata. Telinganya digunting, hidungnya dipotong, dibuka dadanya. Ternyata jantungnya sudah hilang karena dikunyah oleh Hindun. Tidak ada dosa yang lebih hebat lagi daripada itu. Tapi kemudian Wahsy, wa atsbi'is sayyi'atal hasanata, diiringinya perbuatan yang lama, yang salah, yang silap, yang dosa itu tamhuha, sehingga bersih sebersih-bersihnya. Sekarang tanganku sudah bersih, kata Wahsy. Sekarang tangan yang bergelimang dosa ini sudah bersih. Kenapa? Karena dulu membunuh orang paling baik Hamzah, hari ini dia membunuh orang yang paling jahat, nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Ada anak yang ibu-ibu, bapak yang ke anaknya, tegakkan anak sini. Yang takut ya, ibunya, ibu, ayahnya, pamannya, saya. Siapa namanya? Hah? Maryam. Nama anaknya Maryam. Nama anaknya Ananda Maryam. Insyaallah. Enggak ada, saya bawa pulang. Enggak jemput 24 jam, Jumat sore saya bawa. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala silap dan salah. Segala kesalahan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga begitu dengan kita, segala silap salah kita di masa lalu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Belum habis. Potongan yang ketiga. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan orang dengan pergaulan yang baik, interaksi sosial yang baik. 3 bagian hadis. Ittaqillah haitsu ma kunta, takut pada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kau punya silap salah di masa lalu, maka buat amal soleh menutupinya. Yang terakhir, wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin. Bergaul dengan orang baik. Saya selama beberapa hari di Az-Zikra ini ketemu orang baik-baik terus. Ada yang matanya tajam melihat saya. Tajam. Setelah selesai, Ustaz, bisa ke rumah saya sebentar? Apa? Ngajak foto. Masya Allah. Ketemu orang baik-baik. Hadis ini mengatakan bergaullah dengan orang dengan cara yang baik. Tapi di Az-Zikra saya ketemu bukan bergaul dengan orang, bergaul dengan hewan, bergaul dengan serangga. Ada satu jalan di belakang nih, saya satu hari lewat 2 kali, pagi sekali, pulang sekali, pagi sekali, 4 kali lewat. Awas nginjak semut, awas nginjak semut. Sudah berapa kali saya ke Az-Zikra, semut itu nggak pernah pindah. Jalur dia nggak boleh diganggu. Ada satu di situ dekat tangga, jalur semut. Siapa saja yang lewat situ, awas. Apalagi subuh rentan gelap, awas, ada semut. Persis seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Pasukan Sulaiman, stop, berhenti, jangan lewat. Stop, kenapa? Ada panglima semut sedang berkata, Ya ayyuhan namul udkhulu masakinakum. Wahai pasukan semut, masuk ke sarang-sarang kalian. Jangan sampai perut kalian pecah diinjak oleh pasukan Sulaiman. Itu saya temukan di sini. Hati-hati, tamu-tamu hati-hati nginjak semut. Masya Allah. Tadi habis sholat subuh, sholat sunat isyraq, zikir isyraq, lalu turun ke bawah. Acara berikutnya apa nih Ustadz? Acara pelepasan burung. Hah? Ternyata ada burung-burung yang di dalam sarang cantik, indah, makan lengkap selama ini. Saya baru tahu tadi. Ternyata ketika burung itu kami ambil, kami lepaskan, gak bisa terbang. Kenapa? Lumpuh. Karena terlalu lama di dalam sangkar yang kecil.
Tadi lepaskan, buka sarang ini, lepaskan, buka sarang ini. Sayanglah Pak Ustadz, burungnya dilepaskan. Dilepaskan dalam sarang yang lebih besar. Ada pohon kayunya, ada kolamnya, ada. Maka burung-burung itu lepas, bercengkrama. Seakan-akan dia berkata, thank you Ustadz. Lalu saya jawab, welcome. Baru tadi saya tahu. Selama ini kita sangka kalau kita kasih makan dia bahagia. Kita kasih pasangan dia happy, ternyata dia tidak bisa terbang. Dilepaskan dia jalan nggak bisa terbang. Tapi begitu pelan-pelan. Yang ini Ustadz sudah 2 hari baru bisa terbang. Yang ini malah nggak bisa terbang sama sekali, sudah berapa hari nggak bisa. Karena sangkar yang terlalu kecil. Kita kasih dia makan, kita kasih dia minum, kita kasih dia sarang mahal dengan kayu jati. Ternyata kita sedang menyiksa dia. Kita memahami dia dengan bahasa kita. Kita sangka kita senang. Ternyata kita tidak mengerti bahasa dia. Kalau kita Nabi Sulaiman alaihissalam enak. Bayangkan, yang dari kecil, sejak kecil akil balik burung itu tidak pernah melihat perempuan, tidak pernah melihat betina. Tiap hari kita kasih dia makan, dia menjerit, kawin, kawin, kawin. Tapi tadi begitu lepas, lepas dia menemukan pasangan-pasangan yang Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya salah satu hinggap di atas kepala saya. Mungkin dia ingin mengucapkan terima kasih, nggak tahu juga. Untung dia tidak di atas. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, hadis ini bercerita bagaimana bergaul dengan manusia. Tapi ternyata sampai hari ini 14 abad sudah hadis Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang yang tidak hanya mengatur pergaulannya dengan manusia. Kalau kepada semut saja begitu lembutnya, apalagi kepada manusia. Kalau kepada burung-burung aja begitu lembutnya. Emangnya semut dengan burung itu sama seperti kita Pak Ustaz? Wa ma min dabbatin fil ardi, semua makhluk yang melata di atas muka bumi, wala ta'irin yatiru bi janahaihi, dan begitu pula burung yang terbang dengan dua sayapnya, illa umamun amsalukum, mereka itu sama juga seperti kamu. Mereka sama seperti kamu. Mereka punya kehidupan, mereka punya keluarga. Makanya ketika ada seorang mengambil burung, anak burung dia simpan, dia bawa pulang ke rumah, Nabi marah, kembalikan anak burung ini kepada induknya karena dia sedang terpisah lama. Seorang ulama membeli korma, pulang ke rumah dia buka korma, korma dibuka ada semut di dalam, dia antar lagi ke tempat di mana dia beli tadi. Kenapa? Karena kata dia jauh di perantauan dari keluarga menyakitkan. Dia bayangkan kepada semut pun ada rasa, ada rahmat. WTS jahat, kotor, anjing najis, kotor, sepatu busuk, tempat kaki kotor juga, tapi di sana ada kasih sayang. Dia ambil air dari sepatunya, dia berikan kepada seekor anjing, turun rahmat Allah SWT. Semut-semut berdoa. Emangnya semut berdoa? Hatta namlatu fi juhriha, sampai-sampai semut yang berada di dalam sarang, wal hutu fil bahri, ikan-ikan yang ada di dalam kolam, yastaghfir lahu man fis samawati wal ard, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, semua yang di langit, malaikat-malaikat, semua yang di bumi, manusia dan jin, memintakan ampun kepada Allah. Hattal hutu fil bahri, sampai-sampai ikan yang ada di dalam kolam, wan namlatu fi juhriha, semut-semut yang ada di dalam sarang, semuanya memintakan ampun untuk dia. Hai orang kaya yang punya akuarium besar, ikanmu punya engkau, yang membelikan makannya engkau, tapi dia beristighfar untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan, untuk guru mengaji. Astagfirullah. Siapa yang mengatakan demikian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh menyiksa binatang, bergaul dengan manusia, sombong, angkuh. Siapa yang paling sombong di sini? Yaitu yang ceramah itu paling sombong. Duduknya di atas kursi. Emangnya menjamin masuk surga? Saya duduk di atas ini bukan karena sombong. Kalau saya duduk di bawah, yang lain nggak bisa ngelihat. Maka saya duduk di atas. Kenapa pakai mikrofon? Supaya didengar. Abdul Somad, ketika kau salaman dengan jamaah di Az-Zikra, nanti kalau ada di antara mereka yang mencium tanganmu, jangan kau sangka engkau jauh lebih mulia.
boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga 100.000 tahun daripada engkau wahai Abdul Somad. Nasihat itu saya dapat pertama awal di Azikra, sampai hari ini terngiang di telinga, masuk ke hati saya, masuk ke kepala saya. Maka setiap ada orang yang menyalami saya, bersalaman dengan saya, selalu nasihat itu terulang terngiang. Abdul Somad, walaupun dia security, walaupun dia driver, walaupun dia tukang sampah, walaupun dia office boy, walaupun dia rakyat jelata, walaupun dia bukan siapa-siapa, tapi ketika dia sudah berbuat amal saleh, jangan kau sangka kau jauh lebih mulia daripada dia. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Yang pernah ada. Ya Allah, selamatkan Ustadz Somad daripada kesombongan. Bersihkan hatinya. Jangan sampai ketika dia duduk di atas dia merasa dia yang paling mulia, paling hebat. Jangan sampai ketika dia berada di hadapan orang banyak ramai dia yang merasa penghuni surga. Na'udzubillah, na'udzubillah. Senantiasa doakan ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita. Jadi Ustadz Somad masih digoda setan? Masih. Setannya doktor. Yang dokter-dokter itu setannya profesor. Yang profesor-profesor itu setannya langsung lulusan dari Fir'aun. Jangan sangka dia bersih dari setan. La atiyannakum min baini aydihim, aku akan datang menggoda mereka dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syamalihim, dari kiri. Aku akan datangi mereka, goda mereka. Istrinya baik, dia goda suaminya. Suaminya baik, dia goda istrinya. Suami baik, istri baik, dia goda anaknya. Anak baik, suami baik, istri baik, dia goda tetangganya, rese. Tetangganya baik, datang pendatang baru. Nauzubillah. Setan itu serius sekali ya, maka dia disebut setan, serius. Dia menggoda bukan dari satu arah, 4 arah. Asy-syaitanu yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Selama jantung berdetak, selama itu darah mengalir, setan akan tetap mengalir. Fadayyiquha, sempitkan alirannya dengan menyempitkan makanan. Ini salah satu terapi, menyempitkan aliran setan dengan menyempitkan jantung darah, menyempitkan makanan. Makanya ketika sedang berpuasa, setan agak melemah. Banyak-banyak lapar. Orang yang lapar, anak-anak muda yang sedang lapar, nafsu ada, tenaga nggak ada. Bro, ada cewek cantik nggak kelihatan. Sempit aliran setan. Tapi ketika jantung berdetak kuat, darahnya kuat, setan menjadi kuat dan dia datang. Oleh sebab itu maka tetap kita lawan. Sampai kapan? La ughwiyannahum, aku akan goda mereka. La aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan bengkokkan jalan yang lurus. La ughwiyannahum, aku akan senantiasa membisiki mereka. Sampai kapan? Madaman arwahuhum fi ajsadihim, selama roh bersemayam dalam jasad mereka, aku tidak akan pernah bosan. Selama roh ada dalam jasad, maka setan akan terus menggoda. Kapan setan berhenti? Ketika roh keluar dari jasad. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sudah nggak digoda setan lagi. Berarti udah keluar. Selama dia masih ada di dalam terus. Jadi setan berhenti menggoda kalau kita sudah mati. Ya, makanya kalau ada jenazah itu nggak ada. Berhenti sudah. Makanya senyum jenazah itu. Kenapa dia senyum? Sudah selamat, berhenti dari godaan setan. Bagi yang istiqomah. Makanya setiap sudah berapa kali subuh saya sholat di sini. Subuh Senin, subuh Ahad, subuh Senin, subuh Selasa, subuh Rabu, subuh Kamis, subuh Jumat, 5 kali subuh. Setiap subuh yang dibaca itu ayatnya alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbku Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun malaikat. Kapan malaikat turun? Nanti malaikatnya turun waktu mau sakratul maut. Bukan begitu selesai sholat subuh turun langsung ngaku tadi ada malaikat. Apa kata malaikat? Allah taqafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Ternyata yang menghantui manusia itu 2. Pertama takut, kedua sedih. Apa beda takut sama sedih? Sedih terhadap masa lalu, takut terhadap masa depan. Takut tidak makan, takut tidak nikah, takut tidak kerja, takut susah, takut bangkrut, takut kehilangan, takut miskin, sedih terhadap masa lalu. 2 itu penyakit yang menghantui manusia. Datang malaikat berbisik, Allah taqafu, jangan kau takut terhadap masa depan, Allah ada. Wala tahzanu, jangan sedih terhadap masa lalu, biarkan yang lalu biar berlalu, jangan diulang lagi.
Setelah takutnya hilang, sedihnya melayang. Wa abshiru bil jannah, berbahagialah engkau mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun, surga yang dijanjikan Allah. Itulah mengapa sebelum mati dia tersenyum, karena dia sudah mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Malaikat mengepakkan sayapnya, mata melihat tempat di akhirat, langsung kelihatan. Ente tinggal di blok A nomor 12. Makanya dia tersenyum. Kita kalau nggak tahu tempat tujuan, Ustadz besok ceramah di mana? Di Jakarta. Nginapnya di mana? Nggak tahu. Yang jemput siapa? Nggak tahu. Tinggal sama siapa? Nggak tahu. Tapi betapa indahnya kalau kita tempat di surga sudah tahu dengan syarat istiqamah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Bertetangga hendaknya kita di surga nanti, insyaallah. Indahnya bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW, dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali, dengan Sayyidina Al-Hasan, dengan Sayyidina Al-Husain, dengan Sayyidatuna Fatimah, dengan ahli bait, dengan orang-orang saleh. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai jam 9.15, sekarang jam 10.15, pas 60 menit. Walaupun tidak ada botol 600 ml. Terima kasih. Selanjutnya kita berselawat, menenangkan hati dengan selawat. Di majlis-majlis para habaib berselawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli.